karena masyarakat juga masih banyak yang percaya kalau Ridwan Kamil itu tidak mungkin berbuat seperti itu. Syekhnya sendiri Imam Masjid Al-Jabar ini juga udah yakin gitu. Nah, gue juga nggak ngerti nih, belum tahu bukti-buktinya, belum tahu kebenarannya, tapi dia udah yakin kalau nggak ada hubungan, nggak sampai sedalam ini gitu ya kan. Sebenarnya kasus-kasus seperti ini banyak, tapi karena memang pelakunya juga tokoh besar ya kan. Ya itulah ya guys. Ini kalau kita lihat dari curhatannya Ibu Cinta ke imam masjid atau syekh di Masjid Al-Jabar ini, ya dia masih ngerasa ini adalah fitnah gitu ya. Ini adalah benar-benar settingan gitu. Jadi mungkin sebagai posisi dia sebagai istri Ridwan Kamil juga, dia mungkin kalau terjadi perceraian itu justru ya bikin malu dia juga, makanya dia sampai sekarang juga membela lah ya gitu. Jadi isi curhatannya seperti ini gengs. Ini curhat ke Imam Masjid Al-Jabar. Ini Atalia gitu. Ini ngomong gini. Ini semua fitnah dan settingan orang jahat gitu katanya. Syekh, insya Allah kami kuat Tats gitu. Karena 1000% ini semua fitnah dan settingan orang jahat gitu. Yang berniat menghancurkan kami. Wow. Jadi yang kucing garong sebenarnya siapa ya? Kucing garong melihat umpan, melihat makanan, wow ini enak nih, nikmat nih kayaknya kan. Ya kepancing juga ya kan. Ya dia dilanjutkan lagi, mohon bimbingan dan bantuannya ya Syekh gitu katanya. Gimana ya, buat Ibu Cinta ya mungkin curhatnya harusnya ke Yang Maha Kuasa. Ya Allah, kenapa suamiku seperti ini gitu. Syekhnya ini bikin story seperti ini, nge-public lah gitu. Pasti ada tujuan tertentu ya kan, supaya mengembalikan kepercayaan masyarakat gitu. Karena masyarakat juga masih banyak yang percaya kalau Ridwan Kamil itu tidak mungkin berbuat seperti itu gitu ya. Wow, selama ini saya mendampingi Kang Ridwan Kamil dan Ibu Atalia. Saya bersaksi bahwa orang baik gitu loh. Insya Allah, saya sendiri yakin bahwa berita yang sedang viral adalah fitnah yang dibuat secara sengaja dan teratur untuk tujuan tertentu gitu katanya. Ya, kita sebagai netizen harus teliti pada setiap beritanya yang kita dapatkan dan utamakan untuk tabayun sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala katanya. Syekhnya sendiri Imam Masjid Al-Jabar ini juga udah yakin gitu. Nah, gue juga nggak ngerti nih, belum tahu bukti-buktinya, belum tahu kebenarannya, tapi dia udah yakin gitu ya kan. Kita nggak tahu juga lah ya, kita hargain. Jadi sebenarnya ini kita juga butuh pembuktian, tapi selama gue analisa dari pihak kubu Lisa dan kubu Pak RK ini, gue masih condong ke Lisa gitu loh. Kalau memang benar ada hubungan gitu. Kalau nggak ada hubungan, nggak sampai sedalam ini gitu ya kan. Nah, si Lisa ini kan katanya bertemu Ridwan Kamil ini pada 2021 ya di Palembang. Setelah ditelusurin nih kecocokan dengan berita-berita yang ada waktu itu, memang benar ternyata si Ridwan Kamil itu berada di Palembang ya. Nah ini ada 4 Juni 2021. Ini sesuai banget ya dengan klarifikasi dari kubu si Lisa gitu loh. Memang benar gitu, RK berada di Palembang ya, memenuhi undangan sebuah acara. Nah, disitulah terjadinya pertemuan antara RK dengan Lisa gitu guys. Memang pertemuannya memang baru sekali gitu, tapi lamanya 3 hari. 3 hari digas terus, pagi sore malam ya kan. Waduh, ya akhirnya kebobolan gitu kan. Jadi ini sesuai ya dengan klarifikasi dari kubu Lisa, sesuai lah gitu. Memang benar si RK ini memang dulu waktu tahun 2021 ada ke Palembang gitu. Ini ada kesesuaian lah. Entah apakah benar terjadi pertemuan atau tidak ya kita nggak tahu juga ya kan. Tapi di sini ada kesesuaian gitu. Yang terakhir nih yang selalu diburu netizen ya. Nah ini Roy Suryo sudah klarifikasi juga, sudah membenarkan video tersebut. Jadi video tersebut memang LM ya atau Lisa gitu yang ada di video syur tersebut yang sudah beredar lah ya bersama
lelaki bertato. Apakah lelaki bertato ini suaminya si LM ataukah teman kencannya gitu kan? Nah, dulu katanya si LM ini memang menjual videonya ke situs dewasa gitu. Nah, yang jadi pertanyaan kita semua, apakah video-video lainnya ada sosok Bapak RK gitu? Itu yang jadi pertanyaan kita. Nah, itu yang paling pentingnya yang diburu netizen. Nah, yang ini juga diburu netizen juga. Gimana sih? Gitu. Aduh. Akhirnya babak baru dimulai, kita kawal ya sampai mana sih kasus ini, ya kan? Jangan sampai kayak kasus Agus ya. Kasus Agus itu gantung kalau menurut gua. Jadi belum selesai juga, akhirnya tenggelam juga dengan kasusnya Pak RK, ya kan? Sebenarnya kasus-kasus seperti ini banyak, tapi karena memang pelakunya juga tokoh besar, ya kan? Ya itulah ya guys. Gimana menurut kalian? Ya mungkin ini aja untuk pembahasan video kali ini. Thanks buat teman-teman yang udah mampir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.